Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai dan sebelum saya mengabsen, saya pengen berdoa dulu. Coba Mas Arya. Mas Arya? Iya Pak. Nah, coba Di siapkan tempat kelasnya. duduk siap. Ya Pak. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Oke, selesai ya. Nah, absennya saya akan kirim ke apa? Chat room kalian. Sebentar, tak kirimin di chat room. Ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita ice breaking dulu. Ini ada gambar. Coba saya mau tanya, kalian lihat gambar itu apa? Katak itu Pak, Katak semua? katak ikan, katak ikan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi kalau kalian lihat katak, itu baca sendiri. Kuda. Kalau lihat kuda, Kuda Pak. nih, silakan. Nah, sekarang saya tanya nih, setelah melakukan ice breaking, gimana perasaan kalian? Oke ya, saya mau tanya nih, mengapa belajar itu penting? Coba, saya mau coba namanya dulu. Cakep. Siapa? Namanya sebutkan. Menggapai cita-cita Ya, menggapai ilmu Mbak Mutia, ya sukses terus agar menjadi anak pintar. agar menjadi anak pintar. Ya, ya coba semua mikrofon mati. Mengapa belajar itu penting? Benar sekali. Kalian menjawab bahwasannya dengan belajar kita menjadi pintar. Dengan belajar kita bisa meraih cita-cita. Ya, menambah wawasan. Iya, betul. Terus Menambah ilmu. menambah ilmu. Nah, dengan kita belajar, maka pengetahuan atau ilmu kita akan bertambah. Nah, terkaitan dengan materi kita hari ini adalah belajar mandiri. Maka saya mau tanya, belajar mandiri itu apa? Belajar sendirian. Guru Pak, belajar sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi memperoleh belajar sendiri tanpa orang tua. Iya, belajar sendiri, belajar tanpa Sendiri ya, panduan guru. Tanpa ah, orang tua. Bantuan, belajar sendiri. Tanpa dibantu orang tua. iya. Bantu kakak. Iya. Nah, Baik. belajar mandiri itu yang pertama setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan. Ya, jadi belajar mandiri itu adalah tanggung jawab tanggung jawab kita untuk belajar. Belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran. Belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. Ingat ya, belajar mandiri itu bukan berarti kita belajar sendiri. Kita bisa kok berkelompok ya atau dipandu dengan orang tua atau apa. Belajar mandiri itu lebih menekankan pada kemauan kita untuk belajar meskipun ya tidak didampingi oleh guru atau belajar secara formal seperti di sekolah. Ingat ya, kita ini masih di masa pandemi. Ya, kita tidak boleh untuk berkumpul dulu, jadi sementara tidak ada tatap muka. Maka dari itu kalian harus bisa belajar mandiri. Pun tidak disuruh guru, kalian mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Coba itu speakernya dimatikan dulu. Oke, Pak. Nah, syarat belajar mandiri
Yang pertama, adanya motivasi belajar. Ya, Kalian harus punya motivasi belajar. Kalau nggak punya motivasi belajar, kalian itu nggak bisa untuk belajar mandiri. Yang kedua, mengetahui cara belajar sendiri. Nah, ingat, setiap manusia atau setiap siswa mempunyai cara belajar sendiri-sendiri. Misal nih saya lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. Ya tentunya musik yang slow, bukan musik metal. Karena kalau musik metal itu membisikkan K-pop. suara. Ya, untuk belajar itu biasanya saya mendengarkan lagu pop. Ya, dangdut nanti goyang. Jadi lagu-lagu yang santai. Ya, tuh. Kalau ada yang suka belajar sambil makan atau nyemil, ya silahkan. Lagu rap. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk belajar mandiri. Yang pertama, tetapkan tujuan kalian. Kalian tuh belajar untuk apa? Kalau kalian gak ada tujuannya, maka kalian gak punya arah untuk belajar. Misalnya, saya harus belajar karena saya mau naik kelas. Saya harus belajar karena untuk menjadi orang sukses. Saya harus belajar karena biar si doi suka sama saya. Anjir. Barangkali kalian punya pasangan yang suka pacarnya pinter, ya kan? Jadi harus punya tujuan dulu. Kalian itu belajar untuk apa sih? Biar ada motivasi dalam diri kalian untuk belajar. Kalau kalian nggak ada motivasi, maka kalian tuh nggak punya niat untuk belajar. Nah, setelah kalian mempunyai tujuan, yang kedua adalah membuat rencana belajar. Misalnya, saya harus belajar karena saya mau masuk SMA 1. Maka saya harus merencanakan belajar saya. Saya tak usahakan setiap hari minimal belajar selama 2 jam. Nah, cuma kalian nanti membuat kelompok. Nah, jadi ada 2 kelompok. Ya, tapi kalian boleh bebas mau jadi kelompok 1 atau kelompok 2. Yang kelompok 1 adalah menuliskan apa yang menjadi kelebihan belajar mandiri. Misalnya belajar mandiri itu lebih enak karena belajarnya bebas, nggak apa. Terus yang kedua, tulis kelompok 2, tuliskan yang menjadi kelemahan belajar mandiri. Oke ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan di grup. Oke, nah sebelum saya mengakhiri, itu ada link, nanti saya kirimkan ke grup. Tapi saya mau tanya dulu sama kalian, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Ya, jadi pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa belajar mandiri itu penting karena itu tanggung jawab kalian sebagai siswa. Meskipun tidak ada pembelajaran di sekolah, tapi kalian tetap harus belajar. Ya, coba saya mau tanya nih sama kalian, senang nggak pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang banget. Senang ya. Senang, Pak. Hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dicurhatkan tidak? Sebelum saya tutup. Nggak ada, Pak. Sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Pak. Sekarang saya tanya sama kalian. Sekarang kalian suka tidak pembelajaran daring? Ya, alhamdulillah, berarti tandanya kalian suka pembelajaran daring. Jadi
untuk waktunya sebelum kita tutup kegiatan pagi hari ini, saya akan memulai untuk berdoa. Dipersilakan. Seperti biasa, coba kalian tampilkan wajah kalian semuanya. Kita dadah bersama dulu. Oke, semuanya dadah. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus buat kalian.